Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah memelihara hidup kami. Hari ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap merenungkannya. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes 13 ayat yang ke-15. Beginilah bunyinya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, saya memberikan tema di sini, siapa pelayan Tuhan? Siapa yang dimaksud pelayan Tuhan? Saudara-saudara, apakah hanya gembala, pendeta, dan juga majelis gereja? Tidak terbatas itu. Setiap orang mencintai Yesus adalah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan tidak terbatas di dalam ruang ibadah di gereja. Nah, saudara, pelayanan Tuhan adalah pelayanan yang kita lakukan kepada sesama. Bisa keluarga kita, bisa teman kuliah kita, bisa teman sekantor kita, tetapi bisa juga setiap orang yang kita temui di dalam kehidupan kita, ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kepada siapa perintah Yesus yang disampaikan? Bukan hanya kepada murid-muridnya, ya. Seperti kita telah membaca kisah kehidupan Yesus, pelayanannya ditujukan kepada semua orang. Bukan saja Yesus melayani orang-orang yang dikenalnya, tetapi kepada setiap orang yang dijumpainya. Bahkan ya, Yesus sengaja datang ke kuburan di Gerasa untuk menjumpai orang gila yang kerasukan setan. Berjam-jam Yesus memakai waktunya untuk menjelaskan tentang kehidupan ini kepada perempuan Samaria di Pegeria Yakub yang memiliki banyak suami. Kita kalau ingat kembali bahwa perempuan Samaria, ada salah satu perempuan Samaria yang mempunyai banyak suami. Nah, pada hingga akhirnya ketika berjumpa sama Yesus, apa yang terjadi saudara? Dia bertobat. Yesus mencari orang-orang yang perlu ditolong hingga akhirnya mereka dapat diselamatkan. Bukan saja tubuhnya, tetapi juga jiwa dan rohnya. Ya, saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya kepadanya dipanggil untuk melayani sesamanya. Jenis pelayanan yang dipercayakan kepada kita banyak beragam-ragam, ya, tergantung kepada panggilan dan keadaan kita. Ya, jadi Tuhan itu memanggil kita bukan karena dia kaya. Tuhan itu mempercayai kita pelayanan bukan karena dia punya harta banyak. Tetapi yang ekonomi yang biasa-biasa aja, Tuhan memilih untuk melayani sesamanya. Bahkan melayani kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Jadi bisa saja Tuhan memakai kita untuk melayani teman kita. Bisa saja Tuhan memakai kita untuk melayani keluarga kita. Bisa saja Tuhan memakai siapa saja untuk dapat melayani orang-orang yang membutuhkan. Tergantung bagaimana sikap kita untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa sikap dasar yang mutlak kita miliki jika pelayanan yang Tuhan bebankan kepada kita berdampak atas orang yang kita layani. Yang pertama adalah sikap mengasihi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara
dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, kita bisa melihat di Roma 12 ayat yang 9 sampai ayat yang ke-10. Mengasihi adalah syarat utama dalam melayani pekerjaannya. Setiap orang yang bisa melayani, tetapi apa gunanya jika tanpa kasih pelayanan kita tidak dapat membawa dampak atau pengaruh apapun jika dilakukan tanpa kasih. Ya, yang terlebih dahulu adalah kasih. Bagaimana kita bisa melayani kalau kita tidak mempunyai kasih? Ya, saudara-saudara. Pelayanan kita tidak dapat membawa dampak atau pengaruh apapun yang kita lakukan jika kita tidak mempunyai kasih. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua adalah lakukanlah dengan sukacita. Ketika saya dan saudara bekerja mencari nafkah dari pagi buta hingga tengah malam, jika saudara-saudara dan saya melakukan dengan pengertian sedang melayani sekeluarga, bahkan melayani suami maupun istri, melayani anak-anak dalam bekerja, itu sama saja kita melayani Tuhan. Jadi kita dapat melakukan dan bertanggung jawab untuk melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jalanilah pekerjaan, jalanilah dan lakukanlah dengan segenap hati, dengan penuh dengan sukacita, dengan penuh dengan tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan harus sekolah teologi, tetapi melayani Tuhan itu dengan segenap hati. Melayani Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itulah kita mampu melayani orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang mengasihi kita. Kita melayani, jangan pernah hitung-hitungan melayani Tuhan. Karena jika kita mengeluh, jika kita hitung-hitungan kepada Tuhan, hati-hati, Tuhan akan memperhitungkan kita. Jadi seperti firman Tuhan katakan di Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan di dalam kehidupan, mari kita sama-sama melakukannya, mengerjakannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah kita lakukan pelayanan kita dengan kasih. Apapun tantangannya, biar kita lakukan dengan kasih. Biarlah kita kerjakan dengan segenap hati kita, dengan sukacita untuk melayani Tuhan. Tidak ada artinya di dunia ini hidup kalau kita tidak melakukan dengan segenap hati. Tidak bisa kita lakukan kehidupan kita hanya begitu saja tanpa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, baik saya maupun saudara, marilah kita lakukan bersama-sama. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, biarlah kita lakukan hanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini untuk firman Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan embankan bagi kami. Biarlah hati kami terus melayani Engkau penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih saudara-saudara untuk kesempatan hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.